Dan kita sekarang sudah berada di lokasi di mana Padang Cermin itu sudah berdiri sampai sekarang, yaitu lokasi ketiga. Di kita karena ini bukan perkakas beling kaca. Walaupun nampak di kamera bahwasanya lokasi ini sudah menjadi persawahan Bapak. Padang Cermin adalah salah satu dusun yang ada di Pekon Wai Sindi, Hanuan. Dan di dusun ini menyimpan sejarah yang cukup lama sejak zaman penjajah. Bersama dengan tokoh adat setempat, kami mencoba menceritakan kembali tentang sejarah di Dusun Padang Cermin. Menurut keterangan dari tokoh adat Dusun Padang Cermin, yakni Dalom Adipati, sebelum masyarakatnya tinggal di tempat yang sekarang, dahulunya mereka tinggal di Banding yang sekarang sudah menjadi kebun damar warga setempat. Jarak dari pemukiman warga Dusun Padang Cermin yang sekarang dengan pemukimannya yang pertama atau yang dahulu kurang lebih 1 kilometer. Setelah kami sampai di tempat yang kami tuju, sambil beristirahat dan berbincang-bincang, Dalom Adipati pun menjelaskan tentang sejarah yang ada di Dusun Padang Cermin. Baik, para pemirsa, di sini saya akan bercerita tentang awal mula wilayah Dusun Padang Cermin. Kalau kita kaji dari bahasa, ada dua suku kata, yaitu Padang dan Cermin. Jadi kalau kita artikan, Padang Cermin itu adalah satu suku kata Padang, berarti wilayah. Kemudian cermin berarti di atas, atau istilahnya kaca. Jadi kalau kita gabungkan suku kata tersebut dengan istilah nama dusun kita, Padang Cermin adalah wilayah yang dilihat di atas. Jadi awal mula Padang Cermin itu berdiri adalah di lokasi tempat saya duduk ini.
sebagaimana Anda lihat, posisi lokasi daripada dusun ataupun pemukiman Padang Cermin, yaitu posisinya berada di atas permukaan tanah yang agak tinggi. Nah, jadi Padang Cermin sekitar 3 abad yang lalu disinilah tempat asal mulanya Padang Cermin. Alasan kenapa di sini lokasi daripada dusun Padang Cermin, pada zaman dulu ada penjajahan. Jadi lokasi inilah bisa dikatakan tempat mereka bersembunyi, sekaligus sangat strategis dalam memantau para penjajah. Ini sebagai alasan dan bukti bahwa di sini pernah dijadikan pemukiman, itu ada beberapa waktu yang lalu saudara kita bernama Andi Riza bersama temannya Azmir Soni menggali peninggalan-peninggalan sejarah zaman dahulu. Itu beberapa bukti yang masih tertinggal dan bisa kita ambil gambarnya. Di sini saudara Andi Rizal pernah menggali posisi peninggalan-peninggalan, bahwasanya lokasi ini pernah ditempati sebagai tempat pemukiman oleh orang-orang dusun Padang Cermin, dengan dibuktikan beberapa serpihan-serpihan perkakas, kemudian alat-alat guci, dan kemudian ada peninggalan-peninggalan semacam baskom yang terbuat dari tanah liat. Ini adalah bukti guci, serpihan guci. Dan ini adalah bukti serpihan baskom yang terbuat dari tanah liat, tidak seperti sekarang menggunakan aluminium. Ini bukti bahwasanya sudah sangat lama. Dan ini serpihan piring ataupun cangkir yang bukan terbuat dari kaca ataupun keramik, tetapi ini terbuat dari tanah liat yang diwarnai. Pun tempat sayur pada zaman dahulu, dan ini tidak melukai tubuh kita karena ini bukan perkakas beling kaca. Itu tadi sebagian peninggalan bukti sejarah kalau di sini pernah ditempati oleh warga dusun Padang Cermin. Jadi karena mereka tinggal di sini dulu kalanya, mereka bersembunyi daripada para penjajah dan sekaligus tempat mereka memantau
para penjajah tersebut. Lebih kurang mereka itu tinggal di sini sekitar 1 abad lamanya, dan mereka pun berpindah lokasi di persawahan tempat Pak Ramzi almarhum di pinggiran kali Waihanwan. Kenapa mereka berpindah pemukiman dari lokasi atau banding ini? Karena di sini perasaan mereka sudah aman daripada kediktatoran para penjajah. Kemudian wilayahnya pun sudah dianggap tidak layak untuk dibuat sebagai pemukiman. Dan yang kedua, karena terjadi musibah alam sekitar tahun 1883 itu ada gempa Krakatau terbesar di dunia yang mengakibatkan warga itu panik, makanya mereka itu berpindah. Setelah meliput tempat peninggalan masyarakat Dusun Padang Cermin yang pertama, Dalom juga mengajak kami melihat dan meliputi tempat peninggalan masyarakat Padang Cermin yang kedua. Jarak dari tempat tinggal masyarakat Dusun Padang Cermin yang pertama menuju ke tempat tinggal mereka dulu yang kedua kurang lebih 1 kilo. Setelah sampai di lokasi, tanpa sengaja kami bertemu dengan salah satu tokoh adat juga yang ada di Pekon Waisindi. Beliau adalah Raja Denri Muhammad, pemilik persawahan yang dahulunya pernah menjadi tempat tinggal penduduk Dusun Padang Cermin setelah mereka pindah dari Banding. Setelah kita dari lokasi awal untuk Dusun Padang Cermin, maka pada tahun 1883 itu mereka itu pindah ke wilayah persawahan. Di sini telah hadir sebagai anak cucung daripada pemilik sawah, yaitu Denri Muhammad. Dia ini sebagai tokoh adat di bagian marga Waisini untuk wilayah Waisini. Jadi dia ini adalah waris pemilik kepemilikan daripada lokasi pemindahan Padang Cermin yang tadinya di sini, maka dipindahkan ke lokasi ketiga. Nanti kita ke sana, dan pewaris daripada lokasi yang nantinya kita pindah ke lokasi ketiga untuk pemukiman Dusun Padang Cermin. Setelah ada bukti sejarah itu dibuktikan dari bangunan kolam untuk musola, dan di sini warga Dusun Padang Cermin tinggal di sini sekitar lebih kurang 1 abad juga lamanya, dan pindah ke wilayah untuk persawahan Bapak Denri Muhammad ini sekira di
keturunannya itu di tingkat poyang mereka itu sekitar tahun 1900-an. Nah, dia berpindah ke lebih dekat lagi ke daerah tepian pesisir laut. Jadi mereka tinggal di sana, pindah ke sana disebabkan karena satu kampung dilanda oleh kebakaran ataupun musibah alam. Kemudian kami menuju ke tempat pemakaman tua masyarakat Dusun Padang Cermin. Tadi kita sudah katakan bahwa sebagai peninggalan untuk wilayah pemukiman Padang Cermin yang tadinya di atas sekarang pindah ke sini, dan ini adalah bukti sejarah bahwasanya di sini pernah ditempati oleh warga Dusun Padang Cermin yang dibuktikan dengan pemakaman untuk Dusun Padang Cermin. Bagaimana kita lihat di belakang saya ini adalah kuburan, dan di sana nanti kita akan ke bekas bangunan surau. Di sana juga sebagai bukti untuk bahwasanya sawah itu bekas tempat ataupun warga Padang Cermin bermukim. Ini adalah bekas peninggalan bangunan kolam untuk musola. Kolam ini bisa dijadikan tadinya untuk tempat berwuduk warga yang bertempat tinggal di sini. Jadi sebagai bukti salah satu dari ikon Padang Cermin wilayah ini adalah bangunan ini. Setelah selesai melihat ataupun meliput tempat dan peninggalan masyarakat Dusun Padang Cermin tempo dulu, kami kembali ke pemukiman warga Dusun Padang Cermin yang sekarang. Dan kita sekarang sudah berada di lokasi di mana Padang Cermin itu sudah berdiri sampai sekarang, yaitu lokasi ketiga yang tadi sudah kita berbincangkan bahwa ini adalah tadinya bekas sawah milik Bapak Denri Muhammad sebagai cucung daripada pemilik sawah yang dijadikan tempat pemukiman warga Dusun Padang Cermin ini. Yang tadinya kita sudah bincang tadi di sana, rasanya di sawah tadi adalah tempat pemukiman warga Dusun Padang Cermin. Jadi perpindahan tadi karena musibah alam itu kebakaran, dipindahkan ke sini lokasi sawah Bapak Denri Muhammad sebagai pewaris ataupun cucung daripada pemilik sawah ini. Sebagaimana Anda lihat di belakang saya adalah ini keadaan posisi daripada pemukiman warga di sini sekarang ini. Dan tadi ada bekas musola, dan ini posisinya sudah berbeda daripada sementara tadinya yang sebelum pindah di sana di pinggir kali Wai Hanwan tadi itu berada di sebelah utara. Sekarang posisinya berbalikan di sebelah selatan, yang sekarang yang dulunya itu susunannya sebelah utara. Baik, itulah tadi sekilas tentang asal
awal permukiman warga Dusun Padang Cermin, dari awal kedua dan ketiga sampai sekarang. Kami selaku narasumber minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan dalam pendokumentasian ini, dan kami berharap ini bisa jadi sumber ataupun sumber informasi untuk kita semua. Dan jangan lupa dukung channel kami serta subscribe untuk para penonton video ini untuk lebih mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih. Baik penonton semua, demikian tadi peliputan kami mengenai tentang sejarah Dusun Padang Cermin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ataupun bisa jadi edukasi kita semua, terlebih untuk generasi milenial. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.